Halo Sobat IPIM, selamat datang di podcast Indo Premier Investment Management atau yang lebih dikenal dengan sebutan IPIM. Podcast ini akan membahas berbagai hal menarik mengenai dunia investasi, reksadana, dan ETF. Perkenalkan, aku Airin Rasubala selaku host podcast episode kali ini. Tentunya Sobat IPIM, seperti biasa aku nggak sendirian, aku udah ditemani Pak Stephen Hashim selaku Investment Strategist PT Indo Premier Investment Management. Apa kabar Pak Stephen? Baik, Irin. Baik, mungkin Pak Stephen bisa menyapa Sobat IPIM dan memperkenalkan kembali nih ke Sobat IPIM. Baik, Sobat IPIM. Saya Stephen Hashim. Posisi saya di IPIM adalah sebagai Investment Strategist. Jadi pada saat kali ini kita mungkin akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kondisi pasar saham di dunia saat ini. Iya. Jadi Sobat IPIM, Pak Stephen ini udah berpengalaman kurang lebih 25 tahun ya Pak di dunia pasar modal? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih, wah. Jadi bisa dikatakan pengetahuannya udah sangat-sangat banyak. Mungkin kita langsung aja ya nih Pak ngobrol-ngobrol. Jadi sedikit flashback nih di tahun 2022 dan 2023 nih, yang lalu di mana banyak negara menghadapi inflasi kan ya Pak? Dan inflasinya itu cukup tinggi, tapi perlahan-lahan tingkat inflasi yang tinggi tersebut udah bisa ditangani. Nah sekarang ini kan kita udah masuk di Q2 ya di tahun 2024 ya Sobat IPIM. Bagaimana sih kondisi makro global saat ini? Apakah tahun 2024 ini merupakan saat yang baik untuk berinvestasi di pasar saham? Baik, Irin. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita membahas kondisi makro ya. Tentu ada beberapa faktor yang penting ya untuk pasar saham. Pertama adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua mengenai tingkat inflasi. Dan yang ketiga adalah kebijakan moneter terutama oleh Fed di Amerika. Jadi kalau mungkin saya bisa jabarkan, jadi kalau dari segi pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini itu lebih baik dari perkiraan awal di tahun lalu. Jadi contohnya di menjelang akhir tahun lalu IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini adalah 2,9%. Dan di awal tahun di bulan Januari IMF sudah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1%. Jadi di masa suku bunga tinggi berlangsung cukup lama, ternyata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini tidak lebih jelek, tidak melambat dibandingkan tahun lalu ya. Jadi kenapa ternyata di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia? Karena di Amerika maupun di Cina itu pertumbuhan ekonominya di atas ekspektasi para ekonom ya. Jadi itu adalah hal yang positif. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi tingkat inflasi ya, jadi tingkat inflasi itu ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Jadi kalau kita lihat inflasi inti di Amerika di bulan Januari, Februari, dan Maret itu ternyata masih tinggi ya inflasi inti karena kuatnya perekonomian di Amerika. Terutama juga karena pasar tenaga kerjanya itu kuat sekali ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tingkat inflasi itu semakin meningkat ya di bulan Januari, Februari, Maret. Itu dampaknya negatif terhadap kinerja pasar saham dunia ya, termasuk di Indonesia. Indonesia juga ya pasti. Ya. Nah, ini baru di bulan terakhir bulan April inflasi Amerika yang keluar minggu lalu ternyata di bawah ekspektasi, jadi melambat. Jadi ini yang menyebabkan pasar saham dunia dan juga di Indonesia mulai kembali menjadi prospektif ya. Nah, kalau saya lanjutkan mengenai faktor ketiga yaitu dampak inflasi terhadap kebijakan moneter oleh Fed ya. Nah, inflasi tinggi di bulan Januari, Februari, Maret ya di Amerika itu menyebabkan ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga oleh Fed itu bergeser ya. Jadi kalau di
bulan Januari 2024 ekspektasi pasar itu mengharapkan Fed akan menurunkan suku bunga 6 kali tahun ini. Ya. Bukan 3 kali ya, 6 kali ya? 6 kali. Dimulai dari bulan Maret ya, bulan Maret sampai dengan akhir tahun itu ada 6 kali. Begitu inflasi di Amerika ternyata di atas ekspektasi di bulan Januari, Februari, Maret, itu ekspektasinya bergeser menjadi penurunan bunga 3 kali dimulai di bulan Juli. Ya, nah ini kemudian kita lihat selanjutnya karena inflasi masih tinggi sampai dengan bulan Maret, ekspektasinya bergeser lagi. Penurunannya hanya 1 kali, kemungkinan di bulan September ya. Jadi saat ini ekspektasi pasar ada di posisi yang rendah, tidak terlalu optimis ya mengenai penurunan suku bunga. Jadi tapi penurunan suku bunga itu hanya mungkin mundur 6 bulan. Di tahun depan kemungkinan penurunan suku bunga akan lebih sering ya. Jadi memang itu yang menurut saya berpotensi memicu outlook pasar saham ke depan. Oke, dari 6 kali penurunan jadinya tinggal 1 kali penurunan ya? Tinggal satu kali penurunan ya. Oke, nah ini kan udah lebih dari 1 tahun ya kita berada di era suku bunga yang tinggi ya Pak. Dan banyak investor yang menantikan era penurunan suku bunga ya oleh Bank Sentral. Nah dengan perkembangan yang terakhir di mana adanya pergeseran ya tadi ekspektasi pasar, bagaimana sih dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia nih Pak? Ya, jadi dampaknya itu negatif ya. Kenapa negatif? Karena kalau inflasi masih tinggi, kebijakan moneter dari segi penurunan suku bunga jadinya mundur. Itu berarti yield obligasi di Amerika juga tinggi ya. Jadi kita lihat bahwa di awal tahun ini tingkat obligasi Amerika itu menanjak ya, sesuai dengan tingkat inflasi yang belum juga turun ya. Hal yang sama juga terjadi di tahun lalu di kuartal ketiga ya, dari bulan Juli hingga bulan Oktober. Itu pada saat itu Fed mencanangkan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi ini tidak akan berlangsung lebih lama, tidak akan buru-buru turun ya, dan itu menyebabkan yield obligasi Amerika itu juga naik ya. Nah, pada saat yield obligasi Amerika naik, itu dampaknya negatif ya, terutama terhadap pasar modal di negara berkembang ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa aliran dana masuk dan keluar dari pasar saham di negara berkembang itu cenderung dananya keluar pada saat suku bunga obligasi Amerika tinggi. Ya. Itu terlihat di kuartal ketiga tahun lalu dan juga di bulan April ya. Di bulan April aliran dana keluar dari pasar saham di negara berkembang. Nah, untuk Indonesia juga dipengaruhi oleh aliran dana ini. Kita bisa lihat bahwa indeks IHSG dan terutama indeks LQ45 itu sangat dipengaruhi oleh siklus arus dana investor asing masuk dan keluar. Ya, pada saat arus dana asing keluar itu akan menekan pergerakan indeks ya, terutama indeks LQ45 yang memang isinya adalah saham-saham big cap ya. Jadi itu dampaknya penting. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ya, kita lihat di bulan April itu ada aliran dana keluar dari pasar saham Indonesia yang besar ya. Banget ya. Lebih dari 40 triliun ya. 40 Makanya triliun. Pasar saham kita langsung anjlok ya. Terutama indeks LQ45 yang karena isinya adalah saham-saham big cap yang banyak dimiliki oleh investor asingnya keluar, langsung saham-saham big cap itu turun ya. Di bulan Mei masih ada aliran dana keluar oleh asing, tetapi sudah mulai mereda. Jadi kita lihat minggu lalu ya, karena ada berita positif dari inflasi di Amerika bulan April yang ternyata melambat, lebih rendah dari perkiraan,
itu 2 hari terakhir minggu lalu asing itu sudah mulai masuk kembali ke pasar saham Indonesia. Jadi itu dampaknya positif. Kita bisa lihat secara harian bahwa selama 2 hari terakhir itu arus dana investor asing sudah masuk kembali ke pasar saham Indonesia ya. Jadi kalau ini bisa dilanjutkan tentu akan mendorong kinerja pasar saham Indonesia ke depan. Oke. Nah, dengan perkembangan yang tadi udah disampaikan nih Pak, faktor-faktor apa sih yang membuat pasar saham Indonesia ini menarik untuk investasi tahun 2024? Oke. Jadi faktor yang utamanya menurut saya adalah faktor global. Yaitu tingkat inflasi di Amerika apakah bisa terus menurun, mencapai target Fed 2% di tahun 2026. Kalau itu bisa terjadi, tentu berarti Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Ya. Nah, apa yang membuat inflasi di Amerika tinggi selama ini? Karena pasar tenaga kerjanya itu kuat. Ya. Kita bisa lihat dari rasio antara job opening. Job opening adalah tingkat pekerjaan yang tersedia ya dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Amerika. Ya. Itu di zaman pandemi itu mencapai 2 kali rasionya ya. Jadi pekerjaan yang tersedia itu 2 kali lipat dari tingkat pengangguran. Nah, kalau kita lihat saat ini sudah mulai menurun ya. Jadi pasar tenaga kerja di Amerika mulai melambat. Tapi rasionya masih tinggi, yaitu 1,3 kali. Ini masih lebih tinggi dibandingin tingkat sebelum pandemi. Ya. Jadi kalau ke depannya pasar tenaga kerja di Amerika bisa terus melambat, tentu ini akan menyebabkan tingkat inflasinya juga menurun. Ya. Jadi itu hal yang akan positif untuk pasar saham di Indonesia. Nah, untuk pasar saham Indonesia kenapa akan semakin menarik ke depan ya. Jadi kita lihat dari segi laba emiten ya. Kita lihat laba emiten besar. Kalau tahun lalu laba emiten di Indonesia itu secara agregat pertumbuhannya negatif ya. Karena di sektor komoditas itu terutama batu bara maupun pertambangan metal itu karena penurunan harga komoditas labanya itu pertumbuhannya negatif. Ya, dan itu menyebabkan pertumbuhan laba agregat emiten besar menjadi negatif. Tetapi tahun ini akan mulai tumbuh positif ya, walaupun di sektor komoditas pertumbuhannya masih negatif, tetapi karena dampak negatifnya semakin berkurang, pertumbuhan laba di pasar saham Indonesia mulai meningkat 2 tahun ke depan. Ya. Jadi itu satu hal yang positif. Hal yang kedua adalah dari segi kinerja pasar saham Indonesia, yaitu indeks harga saham gabungan, LQ45. Kalau kita bandingkan dengan contohnya indeks pasar saham di Amerika, S&P 500 ya, itu selama 5 tahun terakhir kita kalah jauh ketinggalan ya. Jadi pasar saham di Indonesia 2 tahun terakhir stagnan, tapi pasar saham di Amerika, indeks S&P 500 itu masih naik terus ya. Jadi kalau kita lihat dari segi valuasi, pasar saham kita dari segi valuasi PE, price to earnings ratio, itu sekarang ini murah sekali ya, di bawah 12 kali PE ya. Nah, ini kalau kita bandingkan di Amerika itu di atas 20 kali ya. Jadi pada saat ini kalau kita ngelihat indeks LQ45 itu PE ratio-nya itu termasuk yang terendah, bahkan dibandingkan 10 tahun yang lalu masih di bawah ya. Jadi kalau menurut saya valuasinya saat ini menarik. Jadi bisa mendorong investor asing untuk masuk kembali membeli saham-saham di Indonesia. Ya. Valuasi ya Pak, jadi salah satu faktor penting ya Pak. Ya. Nah, kemudian instrumen atau produk investasi apa sih Pak yang direkomendasikan untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia? Ya, jadi biasanya investor domestik itu membeli produk reksadana konvensional. Ya. Kalau saya menganjurkan daripada produk reksadana konvensional, kenapa tidak produk exchange traded fund, ETF ya. ETF ya. Kenapa ETF berpotensi kinerjanya lebih baik?
Karena ada beberapa faktor ya. Contohnya yang pertama adalah ETF itu lebih efisien dibandingin reksadana konvensional. Kenapa lebih efisien? Kalau kita ngelihat posisi cash-nya itu untuk ETF bisa kecil, bisa di bawah 1% dari portofolio ya. Kalau reksadana konvensional itu posisi cash-nya bisa 10% ya. Jadi Gede. pada saat pasar saham naik, ETF akan lebih unggul kinerjanya dibandingin reksadana konvensional. Yang faktor kedua adalah dari segi management fee. Management fee untuk ETF itu biasanya antara 0,5 sampai 1% setahun ya. Kalau kita bandingkan reksadana konvensional itu biasanya management fee-nya 2 sampai 3% ya. Jadi dari situ kinerjanya kemungkinan akan lebih efisien, lebih tinggi untuk ETF dibandingin reksadana konvensional. Hal yang ketiga adalah dari segi biaya redemption ya. Jadi kalau misalnya reksadana konvensional itu yang kita takutkan adalah ada investor besar yang cabut ya, redeem ya. Nah, kalau di reksadana konvensional itu pada saat terjadi redemption itu biaya redemptionnya itu dibebankan ke NAV dari reksadana tersebut ya. Jadi berarti biaya redemption satu investor besar itu ditanggung oleh seluruh investor ya. Sedangkan kalau di ETF itu tidak dibebankan ke NAV, dibebankan hanya ke investor yang menjual kepemilikan unitnya di ETF ya. Jadi ini menurut adalah treatment yang lebih baik. Jadi karena itu sebenarnya untuk investor di ETF tidak perlu takut ada pemegang unit besar yang melakukan redemption. Nggak ikut terefek. Tidak terimbas ya. Terimbas ya. Nah, faktor kedua dari segi transparansi ya. Kalau di ETF itu investor sebelum membeli ETF bisa tahu komposisi ETF itu isinya saham-saham apa aja. Seluruh portofolionya bisa terlihat ya. Sedangkan kalau reksadana konvensional mungkin hanya dipublikasikan 5 saham terbesar atau 10 saham terbesar tiap bulan ya. Jadi dari segi transparansi kurang. Kemudian juga dari segi flexibility ya. Kalau ETF ini pricingnya real time seperti saham ya. Jadi investor itu bisa masuk setiap saat, detik ke detik bisa masuk, bisa melakukan trading. Misalnya market lagi naik ya, kita masuk jam 10, kemudian take profit jam 4, bisa saja ya, karena pricingnya itu live ya, real time seperti di pasar saham ya. Gitu. Oke, kan tadi udah dijelasin keunggulannya ETF ya dibandingkan reksadana konvensional. IPIM ini juga kan terkenal dengan produk-produk ETF-nya. Nah, produk ETF-nya IPIM ini yang mana sih yang direkomendasikan untuk jadi pilihan para investor dan apa dasar dari pemilihan produk-produk tersebut? Baik, jadi kalau saya cenderung lebih suka ETF yang kita namakan ETF semi-broad ya, semi-broad ya. Contohnya adalah ETF seperti ETF high dividend ya, atau kodenya XIHD. Kemudian ada juga ETF Pevindo iGrade, kodenya CP ya. Kemudian ada ETF Sri Kehati, kodenya XISR, dan juga ada ETF MSCI Large Cap Indonesia, kodenya XIML ya. Kenapa saya lebih suka ETF yang semi broad base ya? Karena ETF ini yang semi broad base cenderung mempunyai posisi overweight di sektor-sektor yang biasanya diminati oleh investor asing ya. Contohnya misalnya sektor perbankan ya. Jadi ETF semi broad base ini kalau kita ngelihat weightingnya di sektor perbankan jauh lebih besar dibanding IHSG maupun juga LQ45 ya. Kemudian sektor telekomunikasi juga weightingnya lebih besar. Kemudian ada sebagian ETF seperti ETF high dividend XIHD
itu mempunyai overweight position di sektor batu bara. Saya masih cukup bullish dengan sektor batu bara karena PE rasionya rendah ya, umumnya di bawah 4 kali, berarti dividend yieldnya tinggi ya. Jadi memang ETF yang semi broad base ini seperti XIHD, XCP, XIML maupun Serikahati, ya. XISR itu menurut saya berpotensi outperform LQ45 maupun IHSG pada saat investor asing kembali ya. Sebenarnya outperformance ini sudah terlihat di 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2022 ETF semi broad base yang saya sebutkan tersebut itu kinerjanya jauh di atas IHSG maupun ETF lainnya yang sifatnya lebih broad base ya. Di tahun 2023 juga sama ya, mereka outperform jauh di atas ETF broad base maupun indeks harga saham gabungan ya. Nah, untuk tahun ini mula-mula sampai dengan bulan Maret ETF yang saya sebutkan tersebut yaitu XIHD, CP, XISR maupun XIML sempat outperform sampai dengan bulan Maret. Tapi ternyata kemudian karena ada penjualan besar-besaran dari asing karena inflasi di Amerika yang tinggi, itu kinerjanya jadinya turun lebih dalam daripada IHSG. Jadi kalau kita ngelihat posisi year to date sampai dengan tanggal saat ini, ETF ini memang kinerjanya di bawah indeks harga saham gabungan atau indeks LQ45 ya. Tapi kalau kita ngelihat asing mulai kembali dari sejak 2 hari terakhir ya, itu kalau kita asumsikan inflasi di Amerika bisa mulai terus menurun dan sehingga ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga Fed itu akan semakin kuat. Ini menurut saya ETF ini akan berpotensi outperform indeks harga saham gabungan hingga akhir tahun. Akhir tahun ini ya. Jadi saya masih cukup positif ya, walaupun ada penundaan dari rencana penurunan suku bunga oleh Fed. Ya. Oke, nah Sobat IPIM mungkin bisa dicatat ya tadi XIHD, XICP ya, CP, XISR dan XIML ya Pak. Betul. Ya. Oke, nah dari tadi itu udah banyak banget ya yang kita udah bahas. Mungkin pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Mungkin Pak Stefan mau memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya baik, jadi memang pasar saham dunia itu memang gonjang-ganjing ya, karena investor global pun juga sering salah menebak tingkat inflasi di Amerika, menebak kapan sih Fed akan menurunkan suku bunga. Makanya itu yang menyebabkan pasar saham dunia gonjang-ganjing, kemudian investor asing masuk keluar dari pasar saham Indonesia ya. Jadi memang ada ketidakpastian ya. Tetapi kalau kita berinvestasi mungkin untuk jangka panjang, mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan dengan potensi tingkat penurunan suku bunga oleh Fed, menurut saya outlook-nya untuk berinvestasi di pasar saham masih menarik, karena kalau tingkat suku bunga dunia turun tentu akan berdampak positif terhadap outlook pasar saham termasuk di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Stefan untuk Sama-sama. insight-nya, untuk info-infonya. Terima kasih juga udah hadir hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Sobat IPIM yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Stefan. Terima kasih, Arin. Bye.